kami persilakan kepada Ibu Nina Susana untuk menyampaikan paparannya. Waktu 15 menit, Bu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama nih sama Pak Dandim, deg-degan juga saya. Soalnya yang di depan saya kiai semua ini. Yang saya hormati Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, orang tua saya Pak Kiai Haji Syihabuddin Ahmad, dan juga sehat selalu ya Abah ya. Dan juga yang saya hormati Pak Dandim yang baru saja memberikan paparan luar biasa. Kalau Pak Dandim ngomong saya udah terpesona aja gitu. Saya soalnya nggak bisa ngomong kayak gitu. Luar biasa pemahaman, karena memang seperti itulah kondisi di Indonesia. Dan juga yang saya hormati Ketua MUI Kota Depok dan moderator Bapak Kiai Haji Ahmad Soleha MSI, dan juga Pak Dandim baru saja menyampaikan paparannya, Pak Kasat Bimas Polres Metro Depok, Pak Markuat MPD, dan juga yang saya hormati para OPD. Alhamdulillah hadir di sini Kepala Dinas Kesehatan, hadir saya langsung Kepala Dinas Sosial Bu Depi dan Bu Mari, ada Kadis Karpus Pak Utang, ada lagi yang hadir saya langsung Pak Kadis Kominfo wakil, ada Pak Asisten Pak Asisten Pak Fitriawan, Asisten Ekbang, alhamdulillah bisa hadir juga saya langsung. Para camat atau kepala OPD yang mewakili, ada Pak Eko ya, camat yang mewakili, atau yang saya agak jauh nggak kelihatan soalnya camat Pak. Dan juga yang saya hormati para kiai yang ada di depan saya ini, Pak Kiai Bumiati Badiuzzama, dan juga Pak Kiai Daman Huri. Udah lama Kiai nggak ketemu, saya bimbingan haji dengan beliau 2010 Kiai ya, 15 tahun yang lalu, alhamdulillah. Dan juga yang saya hormati Kiai Barudin Pak, dan juga Kiai Abdul Ghani, saya nggak sebut satu-satu ya. Kiai Haji Idris Yahya, alhamdulillah sehat ya Pak Kiai, dan juga Pak Kiai Haji Pak Iqbal, para tokoh masyarakat kiai dan lainnya yang saya tidak sebutkan satu persatu, para ustazah, para hajah, dan juga hadirin hadirat yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah hari ini kita melaksanakan pengajian rutin yang dilaksanakan oleh Majelis Ulama Indonesia, pengajian ulama dan umaroh. Karena ini menjadi penting sekali, pengajian ini yang rutin ini merupakan ajang silaturahmi bagi kita para ulama dan umaroh. Cuman umarohnya cuma sedikit. Mungkin bulan depan kiai tambah banyak gitu ya. Nanti tugas saya nih Pak Kiai ingetin para kepala OPD dan yang lainnya, ulama umarohnya akan lebih banyak lagi insya Allah. Yang menjadi tantangan bagi kita, karena pada saat kita melaksanakan kegiatan sinergitas ulama umaroh adem kayaknya begitu ya, ini harapan kita. Yang kedua, permohonan maaf dari Pak Wali Kota Depok, Pak Dr. Haji Supian Suri tidak bisa hadir. Di jadwal pagi udah ada tadi gitu ya, sudah dijadwalkan oleh beliau. Inilah kita hanya bisa merencanakan, Allah yang menentukan. Jam 4:30 ajudan telepon minta diwakili, padahal saya masih rapat Lebaran Depok. Ya udah saya tutup bayat dah. Saya kesini buru-buru, saya WA no Pak Yayat, bayar saya OTW, nggak tahu aja kiai WA di jalan. Alhamdulillah ya, walaupun terlambat saya bisa hadir di sini. Jadi sekali lagi permohonan maaf dari Pak Wali, ada kegiatan ke Jakarta yang mendadak yang beliau tidak bisa tinggalkan. Yang selanjutnya yang saya ingin sampaikan juga bahwa dengan adanya Majelis Ulama Indonesia ini di Kota Depok kan menyatukan seluruh ulama, baik dari kalangan di kita kan ada ormas agama terbesar, ada Muhammadiyah dan ada Nahdlatul Ulama. Tapi di Depok ini aman tentram gitu, alhamdulillah. Dengan dua organisasi masyarakat keagamaan yang besar ini menjadi ditambah organisasi keagamaan yang lain begitu ya. Tapi Depok tetap menjadi kondusif karena apa tadi
dengan adanya Majelis Ulama Indonesia, gitu ya. Dan yang paling penting, sinergitas antara pemerintah Kota Depok dengan ulama ini saling berkaitan. Karena ulama anggap aja yang mengawasi pemerintah, gitu ya. Kami pemerintah buat kebijakan, buat aturan, yang menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan dan aturan, begitu ya. Ada legislatif juga yang membuat aturan dan lain sebagainya. Tapi yang mengawasi ulama nih, para ulama, agar kita bisa sesuai dengan hitahnya, sesuai dengan relnya, begitu, dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pemerintahan tentunya, gitu ya, agar pemerintahan bisa berjalan dengan baik sesuai dengan syariat Islam tentunya, begitu. Karena tadi Pak moderator gitu menyampaikan bahwa di Depok ini umat Islam ada 90%, 91%, tentunya mayoritas, gitu ya. Dan ini menjadi potensi yang luar biasa bagi kita masyarakat Depok untuk berkontribusi di dalam pembangunan, gitu ya. Karena yang namanya mayoritas, jangan sampai umat Islam diam di dalam melaksanakan pembangunan program-program yang memang sudah dicanangkan, ya, tentunya sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan bidangnya, begitu ya. Oleh karena itu saya berharap sekali lagi kepada para tokoh agama, para kiai, para ustadz, para seluruhnya para ustazah ini bisa memberikan suasana yang aman, damai, tentram di Kota Depok, begitu ya. Tentunya dengan bisa juga menjadi penyambung lidah kami nih Pak Kiai, Ustazah, para Ustadz, gitu ya, di dalam mempromosikan program-program wali kota tentunya. Karena kan ada 20 janji program wali kota, dan ini harus ditunaikan. Yang nama janji harus tunaikan. Kalau tidak ditunaikan, apa ya hukumnya? Begitu, namanya janji, gitu ya, harus selesai. Oleh karena itu harus didukung oleh seluruh lapisan masyarakat. Kalau tidak didukung oleh seluruh lapisan masyarakat, ya agak susah untuk menunaikan janji yang sudah ditetapkan. Nah, 20 janji ini kita masukkan dalam program-program kegiatan yang dilaksanakan oleh berbagai perangkat daerah tentunya, ya. Oleh karena itu kami berharap dukungan penuh dari para kiai, para ustadz, para alim ulama dan seterusnya, dan tokoh-tokoh masyarakat agar program-program kami bisa berjalan dengan baik. Dan forum seperti ini juga menjadi sangat penting, bukan hanya sebagai ajang silaturahmi, tapi juga sebagai wahana untuk menyatukan visi, ya, menyamai kebaikan dan juga membangun peradaban yang berakar pada nilai-nilai Islam dan kebangsaan. Tadi terkait dengan nilai-nilai kebangsaan, Pak Dandun sudah menyampaikan secara utuh, begitu, bagaimana kita sebagai warga negara Indonesia dapat menjaga kedaulatan bangsa tentunya dengan dengan kapasitas dan kemampuan kita tentunya, ya. Dan yang terakhir yang saya ingin sampaikan juga ada beberapa hal dari aspek kehidupan ini juga untuk memperkuat pembangunan dan sumber daya manusia secara inklusif, ya, dengan pendidikan tentunya dan juga layanan kesehatan yang adil dan bisa terjangkau, gitu ya. Jadi sekali lagi percepatan ini bisa betul-betul menyiapkan kader-kader bangsa, gitu ya. Ini menjadi tanggung jawab kita semua, gitu ya, sebagai warga negara, sebagai warga Kota Depok dan juga sebagai alim ulama dan tokoh masyarakat. Ini bisa membangun karakter dan budi pekerti masyarakat kita agar 2045 ini bisa betul-betul terwujud. Indonesia Emas di 2045 betul-betul terwujud. Bukan hanya sekedar slogan yang disampaikan di dalam setiap kesempatan, tapi ada kontribusi kita. Karena 20 tahun ke depan, gitu ya, Indonesia Emas ini butuh kader-kader. Kita mungkin sudah nggak tahu nih, 20 tahun ke depan saya udah 80 tahun Kiai. Masih ada apa kagak, gitu ya. Tapi kan kita harus menyiapkan kader-kader kita, dan inilah tugas kita, gitu. Seperti saya bisa di kuartir cabang di Pramuka itu selalu teriak-teriak, gitu. Kerja kita di Pramuka ini nggak bisa dibuktikan pada hari ini, tapi nanti 10 tahun 20 tahun ke depan, gitu ya. Tapi ini menjadi tugas kita. Kita nggak pernah bosan, nggak pernah surut, nggak pernah gitu, terus semangat untuk membina adik-adik kita. Karena saya yakin
para kiai, ada yang punya pesantren, ada yang punya masjid talim dan seterusnya, punya sekolah, yayasan dan lain sebagainya. Ini bagian dari tanggung jawab dan kewajiban para kiai dan ustadz. Itu barangkali yang saya ingin sampaikan. Sekali lagi tadi udah 10 menit Pak Kiai. Saya nggak lama-lama. Udah pada bosen kalau kelamaan. Itu barangkali yang ingin saya sampaikan. Sebelum selesai saya berpantun dulu. Kalau belum berpantun katanya belum afdol Kiai. Belum, udah cakep baik. Langit cerah di hari Rabu, Syawal tiba membawa restu. Ulama dan umaroh duduk bersatu, bangun Depok penuh cinta dan mutu. Amin, alhamdulillah. Itu barangkali yang saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf dari Pak Wali Kota yang tidak bisa hadir, dan mudah-mudahan ini menjadi penyemangat kita dengan acara hari ini, dan insya Allah kita bersama-sama bisa membangun Kota Depok dengan tagline yang bersama kita bisa, gitu ya. Itu barangkali, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.